Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke satu LP untuk melihat seorang teman yang tersangkut perkara ujaran kebencian. Saat sedang menuju ke ruang pertemuan, tiba-tiba saya ditegur oleh seseorang. "Assalamualaikum," ujarnya. Saya terkejut dan buru-buru menjawab, "Waalaikumsalam." Saya melihat seorang narapidana wanita didampingi oleh seorang petugas LP juga hendak bertemu dengan keluarganya. Siapa ya, pikir saya? Oh, saya ingat. Dia adalah seorang karyawan saya yang masuk penjara karena kasus penggelapan uang nasabah. Saya langsung berdebar dan sedih sekali. Saya lihat raut wajahnya, seputar matanya kelihatan cekung. Mungkin karena kurang tidur, tubuhnya kurus. Seingat saya dulu dia tidak sekurus ini. Saya pun berlalu. Tiba-tiba petugas LP itu memanggil saya, "Bu." Saya pun menoleh. "Ya, ada apa, Bu?" ujar saya. "Mbak ini ingin berbicara dengan Ibu nanti, jika Ibu tidak berkeberatan. Setelah Ibu selesai silakan hubungi saya di tempat piket. Kalau Ibu tidak berkeberatan," tambah petugas itu lagi. "Oh, baik," jawab saya. "Terima kasih Ibu, mohon bantu dia." "Kasihan," kata petugas LP yang berjenis kelamin perempuan itu. Singkat cerita, setelah urusan saya selesai, saya pun mendatangi tempat yang disebutkan petugas tadi. Petugas itu mengajak saya untuk mengikutinya menuju sebuah ruangan, semacam ruang pembinaan. Saya disuruh menunggu di situ. "Tunggu sebentar ya, Bu. Saya akan menjemput," sebut saja Bunga. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita bertubuh kurus tadi bersama petugas wanita berjalan ke arah saya. Si petugas menyuruhnya duduk di dekat saya sembari berkata, "Berbicaralah dengan ibu ini. Waktu kamu 1 jam, saya menunggu di sana," ujarnya sambil menjauh mengambil posisi agak jauh dari kami. Tiba-tiba Bunga memeluk saya sambil menangis sejadi-jadinya. "Bu, saya tidak tahan lagi," katanya sambil menangis terseduh-seduh. "Saya ingin mati saja." Saya yang shock juga tanpa saya sadari ikut menangis. "Kenapa, Mbak? Apa orang-orang di LP ini menyakitimu?" tanya saya. Dia menggelengkan kepala sambil terus menangis sesenggukan. "Lantas kenapa?" "Saya salah, Bu. Saya salah," ujarnya. "Saya telah menyebabkan penderitaan bagi kedua orang tua saya. Saya telah membuat malu keluarga." Kemudian dia menangis sejadi-jadinya sambil berucap, "Ibu saya meninggal karena tidak sanggup menahan kesedihan dan rasa malu. Ayah saya menyusul 2 bulan kemudian. Saya anak durhaka, anak tak tahu berterima kasih. Saya menyebabkan penderitaan bagi keluarga saya. Kedua adik saya putus sekolah gara-gara tidak ada yang membiayai sepeninggal kedua orang tua saya. Lantas, di mana mereka sekarang?" ujar saya. "Mereka tinggal di rumah paman. Tapi paman saya juga bukan orang yang mampu. Sehingga kedua adik saya tidak lagi bisa bersekolah," ujarnya sambil terus menangis. "Bu, saya tidak tahan lagi. Saya ingin hidup saya berakhir sehingga saya bisa menemui orang tua saya di alam sana dan meminta maaf pada mereka." Saya dengan rasa haru berusaha menasehati Bunga agar tetap tegar. 1 jam kami berbicara. Saya berusaha membantu menenangkannya dengan segala upaya. Suatu pertemuan yang sangat menggetarkan hati. Fraud, ya Fraud telah merusak kehidupan Bunga dan keluarganya. Bunga adalah pelaku penggelapan uang nasabah di tempatnya bekerja. Dia ditangkap dan diadili serta diputus bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai Undang-Undang Perbankan selama 15 tahun penjara.
Malapetaka itu tak pernah terpikirkan olehnya saat menggelapkan uang nasabah guna memenuhi hasratnya untuk hidup mewah. Fraud menghancurkan masa depan Bunga. Ini adalah cuplikan pembicaraan saya dengan mantan karyawan di tempat saya bekerja yang tersangkut fraud. Semoga video ini menjadi pembelajaran kepada kita bahwa fraud bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan seseorang.